Ini teori yang sering dipakai oleh James Bond. Bisa dia menaklukkan kekasihnya, Umi Elvi Sukaisi. Dia itu memang harus sejajar. Yang 2 tahun lalu ini selingkuh? Iya. Berapa lama? Emang dia bisa ketemu yang lebih besar? Enggak, masih besaran saya sih sebenarnya. Oh, kamu itu kriteria prianya seperti apa? Tinggi, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Tinggi, terus? Rambutnya di sini tuh agak pitak sedikit, tengahnya tuh baru agak panjang-panjang. Udah gitu dokter. Enggak, itu ciri-ciri manusia apa? Ketemu sih pernah sih, waktu itu lagi makan ular. Kan ada tuh di Lokasari ular-ular kan. Oh, kamu suka makan ular? Suka. Ular Pantes ya pada pucat kadus. bibir kamu ya. Tapi aku bingung, dok, pacaran paling lama 2 bulan. Berapa kali pacaran? Sama adeknya sih banyakan aku sih kayaknya. Sama adiknya aku malah lebih banyak kamu pacarannya. Iya, makanya adeknya coba kenalin ke aku deh. Adiknya? Heeh. Dia pernah sih cerita sama kamu DM, cuma sekarang udah takut sama istrinya. Jadi dia udah gak berani lagi. Hai semuanya, welcome di Klinik Cinta, tempat kalian bisa membahas semua permasalahan cinta. Pasien kita kali ini, Berliana Lovell. Untuk ini biasanya prosedur klinik kami harus mencari data dulu. Oh, mencari data? Iya. Boleh. Nama lengkap, Berliana Lovell, usia, usia 29 tahun, usia 29 tahun, status, single, serius. Jadi keluhannya apa aja nih? gagal move on, susah makan, Oke, gagal move on dari yang dari yang 2 tahun lalu, 2 tahun lalu. Terus sulit makan. sulit makan, Apalagi? kalau tidur kadang merem kadang melek, Tidur merem-melek keenakan kali ya. Terus apalagi? terus susah lupa gitu, Oh, suka keinget-inget gitu suka ya? keinget-inget. Oke. Udah siap ya? Aku panggil dokternya ya? Aku udah gak sabar banget nih. Oke, dokter cinta kita, Vicky. Dok, apa sih? Dok, kita prosedur kesehatan, jangan lupa dok. Bener dong? Wah, ini ada plus HOCl, Iya. biar bebas dari virus dan kauman-kauman ya. Cuman dengan air dan garam, kalian bisa memproduksi disinfektan baru yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan di rumah Anda. Keren ya. Udah bersih kan sekarang? Udah dong. Udah bisa nih berarti. Udah kena plus HOCl mah aman. Jomblo ya? Jomblo banget. Soalnya kelihatan sih. Kurang vitamin C, Dok. Iya. Nama Berliana Lovell, Dok. Iya. Usia 29 tahun, status single belum pernah menikah ya. Statusnya Iya. apa? Single. Belum pernah menikah. Single gagal move on. Single gagal mau. Keluhannya nomor 1 gagal move on dari pacarnya yang 2 tahun lalu. Masih trauma. Sulit makan. Tidur merem-melek. Sama punggung, Dok. Sedikit pegel. Saya kan bukan terapis, kok jadi ke saya. Ini dokter bagaimana sih? Punggung dia, Dok. Iya, kalau pegel. soal punggung setiap kali jangan di saya dong. Emang saya ini urut, kan beda. Ini kan dokter. Oke, kita langsung saja ya. Ya, boleh langsung diceritain ke dokter kita tuh. Apa sih Kenapa permasalahan gagal kamu move tuh? on? Kamu pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang membuat kamu sakit hati? Di sini nggak bisa ngurut patah tulang gitu ya? Untuk apa? Patah hati aku. Oh, Bisa disambungin nggak sih? Oh, jadi Hati patah. itu binatang tak bertulang katanya. Benar. Itu kata Bisa siapa setiap kali? Apa? Kata siapa? Emang gak ada tulangnya, Dok, kalau hati, Dok? Oh iya, kan dia di dalam kan. Enggak, memang kenapa seorang pria itu melakukan apa sama kamu? Awal kisahnya bagaimana? Kamu udah menjalin hubungan sama dia? Jujur udah, aja ya semua udah ya. ngejalin hubungan. Habis itu dia selingkuh, Dok. Emang dia bisa ketemu yang lebih besar? Enggak, masih besaran saya sih sebenarnya. Oh, apanya nih? Harapannya. Oh, harapan. Kirain. Iya, ini gitu loh. Harapannya Masa tuh lebih depan. besar dari saya. Nah, terus berarti dia udah menjalankan selama Udah lumayan lama sih, 2 bulanan lah. 2 tahun apa 2 bulan? 2 bulan. Oh, Pacarannya 2 bulan. Iya, itu lama banget sebenarnya kan ya. Itu rekor pacaran kamu? Iya, itu paling lama. Kamu paling lama pacaran 2 2 bulan? bulan, Dok. Kamu juara kelas ya dulu ya? Iya, kok dokter tahu sih? Kayaknya bisa kita tahu? cocok deh. Enggak, maksudnya. Ini ketua kelas kan? Iya, saya kan dulu OSIS. Oh, Makanya baju OSIS. saya masih Oh, iya, melekat bener. semua. Di OSIS, cuma saya dulu anak paskibra. Oh, pas Gibra. Oke,
Selain sebenarnya karena perselingkuhan, apa permasalahan sehingga kamu akhirnya memutuskan hubungan dengan mantan kamu? Bosen karena udah terlalu lama kan. Permainan Hubungan kurang baik. terlalu lama. Iya terlalu lama jadi udah bosen aja. Kamu sendiri yang bosen. Iya. Ini canggih loh. Ini jarang loh pasien yang mengungkapkan dengan kejujuran loh. Iya. Apa sih memang yang membuat kamu bosan tuh karena apa? Kalau dia? saya pikir dari pihak laki-laki sulit bosen dok ya. Harusnya ya, Iya. dengan kondisi kamu seperti ini ya, kondisi ini. ayu, cantik, seksi, gitu loh. Saya aja ngelihat kamu bawaannya pengen pergi ke kecamatan sebelah, Ngapain tuh dok? ya pengen ke KUA lah, pengen dilamar sama KUA kamu. mulu dokter mainnya. Ini yang pernah di terapi cowoknya kali dok ya, kenapa dia bisa bosen sama yang kayak begini ya? Ini sih ya, sebenarnya dianya gitu loh, tapi perlu dibenahi juga gitu loh. Sebenarnya gini, kamu itu kriteria prianya seperti apa? Laki-laki yang pengen ada di fantasi kamu? Tinggi, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Tinggi, terus? Udah gitu, rambutnya di sini tuh agak pitak sedikit. Di mana? Di sini nih, agak pitak sedikit gitu, agak tipis. Terus? Tengahnya tuh baru agak panjang-panjang. Udah gitu dokter. Enggak, itu ciri-ciri manusia apa Anoa? Kayak Anoa ya ciri-cirinya ya. Anoa Kelantan gitu loh. Dia ciri-cirinya begitu. Pitak ya? sedikit Iya, ya. pitak sedikit kayak Anoa. Kamu Iya, selama ini rambutnya pernah di lihat tengah. Anoa? Pernah. Iya, adanya Babon. Iya begitu. Babon Madagaskar kan memang begitu. Iya. Terus Yang baik, sekarang sifatnya sifat baik. rajin menabung. Oh, kayak pelajaran PPKN. Iya, rajin menabung ya. Enggak, ini emang Tapi namanya bukan Budi loh. Oh, namanya bukan Budi. Bukan Budi. Tapi siapa? Nah itu dia saya lagi mencari sih. Oh. Makanya Tapi saya kesini gimana ngomong-ngomong- caranya saya bisa buka hati. Buka apa? Buka hati. Waduh, bebe lepas itu. Yang satunya udah Ini lepas. face-nya udah copot nih dok. Itu apa? Boleh tahu tuh, dulu pacarnya usia berapa? Pacarnya itu di bawah saya 5 tahun. Oke, jadi kalau berarti umur 22 kurang lebih dia waktu itu 23 ya? waktu itu. 23 tahun. Kamu usia berapa sekarang sih emang? 29. Oh, 29 your age. Kenapa kamu yang bosen, kamu yang nggak bisa move on? Nah itu, makanya saya kesini saya bingung sama diri saya sendiri. Kenapa saya bosen, saya yang susah move on dan saya yang diselingkuhin gitu. Jadi kamu bosan terus dia selingkuh, dia udah selingkuh, kamu yang nggak bisa move on gitu. Iya. Enggak, hal apa yang paling kamu ingat? Kita gini, kalau namanya teori, segala sesuatunya metode itu harus diingat suatu hal yang baik. Kenapa? Agar kita tuh bisa adanya reshuffle dalam berpikir. Nah, makanya hal apa yang paling kamu ingat di saat dia memberikan kejutan atau romantik terhadap kamu? Apa? Dia pernah melakukan apa sama kamu? Belanjain aku sih. Kamu seneng dibelanjain? Senang. Belanja apa kamu? Waktu itu aku belanja baju. Oh, terus Victoria's Secret atau Bukan, apa di gitu? TC aja sih sebenarnya. Apanya? Di TC aja. Oh, di TC. Tapi aku emang udah senang. Aku kan orangnya emang enggak hedon Ini idaman banget. para gadun dok. Idaman ya? Idaman para gadun ke ITC doang dok. Luar biasa kan. Kisah Anda sama? Di- Oh iya. Kalau saya Plaza Senayan dok waktu itu dok. Oh, Plaza Tekor Senayan. banyak dok. Oh, pantesan ya. Pantesan ya, kelihatan. Udah beda sekarang. Terus tapi kamu sendiri di saat dibelanjain itu apa ekspektasi kamu? Sayang dan perhatian gitu? Iya, dia? sayang, perhatian. Wah, Menunjukkan seperti care itu banget kepada- nih. Tapi kalau usia, kamu nggak jaminan sebenarnya? Enggak, kan dia di bawah aku. Iya, usia nggak jaminan Enggak, buat nggak kamu jaminan. harus sama. Tapi kalau ada orang pria yang di atas kamu juga nggak masalah. Kalau di atas banget sih, aku masalah sih. Misalkan gini, kamu 29 tapi mendapatkan pasangan yang 34, masih masalah nggak? Enggak juga Tapi sih. kalau yang 45? Nah itu aku masalah. Oh berarti nggak bisa. Nggak bisa dok. Baru mau ngisi aplikasi gitu. Kenapa emang nggak suka pria di atas usia kamu? Enggak sukanya berondong. Kamu, apa alasannya? Soalnya akunya masih kayak bocah gitu. Jadi kalau Jadi- misalnya Sama-sama ini. jadinya Oh. kayak sepantaran. Tapi pernah nyoba sekali-sekali sama yang lebih dewasa? Nggak gitu? pernah. Masa? Bener. Kali ketemu-ketemu misalkan di Lokasari lagi makan duren atau apa? Nggak pernah ketemu. Ketemu sih pernah sih, waktu itu lagi makan ular. Kan ada tuh di Lokasari ular-ular kan. Oh kamu suka makan ular? Suka. Ular Pantes ya pada kadut. pucat bibir kamu ya. Gara-gara darahnya mungkin ya, ini keserep ya. Terus jadi kamu makan ular? Terus? Darahnya tuh kan. Nah, terus ketemu sama si Guadun itu? Ketemu. Apa yang dia dia- lagi ngebelek ularnya, nggak taunya lagi jualan. Oh dia yang jualan? Dia Oh, jualan. dia bukan gadun, tuh, emang dia jualan. Iya, Berarti kan bukan ketemu. ini. Tapi kamu sendiri sebenarnya kenapa lebih memilih
yang lebih di bawah kamu kemarin karena kamu alasannya sama-sama biar masa muda kamu dan masa remaja kamu nggak hilang. Betul. Ya, ini sebenarnya pernah dilakukan oleh Caligula. Teori Caligula. Kaisar Romawi ya, Dok, Kaisar ya? Romawi ini pernah melakukan dia di Caligula ini. Jadi kadang-kadang ada di keluarga dia melihat perkumpulan remaja, dia bahkan bebaskan untuk melakukan apapun. Tuh. Caligula ya? Nah, Caligula. Itu sebelah mananya sama Kalijodoh tuh? Ah, Kalijodoh kan di Priuk. Nah, kalau Caligula dekat Kaliurang situ Jogja ya. Oh iya. Beda, Caligula itu adanya di Roma. Oh, Roma. Nah, Tahu dia nggak Caligula di ngapain? Paris ya. Caligula apa? Dia itu menikahi 3 orang kakaknya. Iya. Jadi kakaknya cewek ada 3. Pokoknya keluarga dia dinikahin semua sama dia, Dok. Kakak kandung ya? Kandung lu nih. Terus dia punya simpenan banyak, punya selir banyak, saking gilanya sampai akhirnya dia mati dibunuh deh tuh, kesian dia. Makanya hati-hati, Dok, kalau orang yang suka banyak-banyak gonta-ganti istri segala macam. Oh, itu adik Bahaya saya. ya? Bahaya. Adik saya ingetin ya. Adik saya bener. Oh, Takutnya adiknya gitu ya? Adik saya kadang-kadang suka diem kalau mau maghrib, kadang kalau ketemu, kamu kenapa sih, Dek? Iya Kak, diem aja, saya ngeri disantet orang. Tau-tau tiba-tiba mati aja kayak ayam ketel karet. Ngeri saya sama dia. Gitu. Tapi kamu sendiri sebenarnya rencana kamu untuk berumah tangga di usia berapa? Ya, Ini penting. secepatnya. Nikah muda berani? Berani. Punya anak lebih cepat berani? Berani. Masa? Benar. Ya ayolah. Ya maksudnya kita kasih pengertian gitu loh. Maksudnya Iya. kamu sendiri kalau nanti sampai kamu punya anak gitu, kamu nggak takut kehilangan masa remaja kamu bahkan beralih menjadi seorang ibu? Nggak takut dong. Kamu siap? Siap. Punya anak? Punya. Nah, walaupun masih banyak pria-pria di sana yang pengen sama kamu, Ya ya nggak kan? apa-apa ya, prianya pria aja. Kan masih bisa main kan. Tapi aku bingung, Dok, pacaran paling lama 2 bulan. Berapa kali pacaran? Sama adeknya sih, banyakan aku sih kayaknya. Banyakan kamu dibanding adiknya. Sama adiknya aku malah lebih banyak kamu pacarannya. Iya, makanya adeknya coba kenalin ke aku deh. Adiknya? Heeh. Dia pernah sih cerita sama kamu DM, cuma sekarang udah takut sama istrinya. Jadi dia udah nggak berani lagi. Karena kan iya, istrinya bener-bener. kan sekarang udah denger-denger dia punya tai chi. Jadi dia takut gitu. Iya. Heeh, Di jadi- sini ada terapi pasung soalnya, Kak. Oh istrinya kan, iya istrinya kan kalau istrinya adik saya ini calon istrinya dia keamanan tepekong di Jelambar. Ya jadi nggak pantesan. sembarangan gitu loh. Cuma adik saya pernah cerita tentang seorang Berliana ini gitu karena banyak banget teman-teman adik saya juga kayak Billy Saputra itu menyukai sosok figur seorang Berliana, tapi dia tuh tenang dan tidak mudah untuk didapatkan gitu. Karena prosesnya itu justru yang bikin pria-pria itu punya tantangan. Begitu nih. Makanya buat penonton Klinik Cinta, di saat wanita sulit untuk ditaklukkan, sulit untuk dikejar, itu sebenarnya poin yang paling bagus ya untuk seorang wanita. Karena di saat dia defensif tapi dia tidak menggunakan segala sesuatunya dengan gampang, berarti dia punya perjuangan gitu loh, nilai perjuangan di saat pria ingin sama dia. Kalau baru ketemu di tempat klub atau misalkan lagi makan atau di WA atau di DM langsung terus tiba-tiba ngajak jalan, maaf apalagi pakai strategi bungkus pisang langsung dibawa kemana, itu nggak punya nilai gitu. Jadi kalau ini bernilai karena dia mampu menjaga diri dia sendiri. Saya bisa lihat sih Dia nggak gampang ya. nggak gampang dia, Bahkan gadun tukang ular aja dia nggak mempan. nggak mempan apapun dia nggak jaminan kok. Kalau menurut dari saya ya, harta yang kaya juga nggak jaminan untuk memiliki dia. Bagi dia ada kenyamanan hati karena dari tatapan matanya ini kayak tapir Uganda ya. Jadi Itu udah bener-bener ya omongan, udah arah lurus tiba-tiba ketapir loh. Iya, Oke lanjut. maksudnya kayak ada sesuatu yang ini gitu loh. Makanya saya mau tanya, kamu lahirnya bintang kamu Gemini. coba Gemini. Gemini ini melambangkan ikan. Ikan apa tuh kalau boleh tahu? Gemini itu kan lambangnya ikan. Oh iya. Makanya kalau Itu bukannya ikan, Pisces, Dok. oh udah ganti sekarang. Kalau Gemini itu, Gemini apa ya? Gemini itu kan yang kembar. Cuma Kembar. kan sekarang udah rendem kepisah. di dalam laut. Jadi jadi ikan. Loh iya sekarang. Makanya ada ikan layang. Kamu tuh ikan layang. Nah itu kan dulunya kembar dia begini. Gitu loh. Nah kalau Gemini itu cocoknya sama Aries. Pria-pria yang lahir April itu cocok sama kamu. Kalau lahirnya apa? Aku September, Dok, Virgo. September, Virgo ya. Aku kenal sih yang April. Siapa April? Adiknya dokter ya. Oh dia kembar sama aku. Berarti aku April dong ya. Aku April, cuma kan kita beda 2 detik. Lahirnya dia, oh saya gitu. Beda 2 detik. Oh berarti kamu cocoknya sama ini. Sio, kamu sionya apa? Sionya kalau nggak salah cicak deh.
Cocoknya sama gladiator kan ya, kalau nggak salah ya? Memang adik saya karena sionya lagi diberhentikan. Jadi dia nggak boleh punya sio. Karena gitu. sio dia udah mengacaukan semua sio-sio yang lain. Jadi karena dia saking perjalanannya begitu, saya udah telepon, maaf ya, kata Sinse, sionya ditutup dulu kalau buat adik saya. Makanya saya lagi pusing nih mikirin, cuma saya udah ngasih sempet cacing merah sih. Oh, cacing biar merah dia nggak udah ya. tipes kan. Nggak dengar kabar ini. Cuma kalau misalkan sio kamu cicak, lahirnya di tahun berapa ya kira-kira Pak? Saya masih 91 ya berarti? Iya. kambing. Kambing. Kalau sio harus di ini dulu, diobatin dulu. Kalau sio. Harus diperiksa yang di Harus mana nih? diperiksa dulu. Ya ini kamu mana? Yang mana? Aduh, udah nonton lagi. Bentar ya. Jadi tangan kamu mana? Kamu nggak suka pergi ke clubbing ya? Enggak, Kamu nggak merokok juga? enggak. Kelihatan. Karena alirannya tuh kayak air sungai. Ser, kayak jalan. Lancar ya? Jadi dia bener-bener sehat hidupnya. Gitu coba lihat ngadep lagi. Waduh, hadap sini dok. Ngadep depan lagi. Oh iya, sekarang saya baru tahu sih. Kalau emang bidadari emang nggak pernah bersayap. Wah, Kalau lihat lainnya sekarang warna ya? aku putih, Putih. Hari ini pakai apa? purple. Ya bukan itunya maksudnya. Hah? Nggak suka warnanya putih. Putih. Ada filosofi tentang warna putih menurut putih itu melambangkan apa? Oh, senangnya warna putih ya. Putih itu warna yang bersih, yang polos, yang suci, lambang pernikahan, lambang dokter, lambang rumah sakit. Untuk yang bersih-bersih dan putih itu apa? Yang itu semuanya memakai warna putih gitu, Dok. Jadi dia lebih melambangkan kepada sesuatu yang memang bersih. Bersih. Kamu sendiri sebenarnya di kepribadian kamu jujur kayak kamar kayak apa? Kamu orang yang rajin gak untuk merapikan kamar atau apa? Atau memang kamu ya udahlah semeraut aja apapun, ntar juga ada yang beresin mbak atau siapa Nah gitu. itu, lebih yang terakhir sih semeraut. Semeraut aja. Tapi kalau kamu orang yang ini juga nggak kayak orang tuh ada kan kayak disiplin banget gitu loh. Misalkan dari mana-mana nggak boleh langsung ke tempat tidur apa begitu gitu. Enggak sih. Enggak, kamu orang yang bebas-bebas aja. Bebas. Pasangan kamu pun juga nggak ada masalah kalau misalkan main ke kamar kamu gitu apa Nggak gitu. boleh kalau itu. Dari selama ini pacar kamu belum ada yang main ke kamar kamu? Tekor, Dok ya. Jadi kamu yang main ke dia? Kayaknya sih gitu sih biasanya. Oh dibalik. Dibalik. Jadi dia nggak boleh main ke kamu karena ada siapa di? Nggak ada siapa-siapa karena aku nggak mau ada laki-laki ada di tempat tidur. Oh, jadi selama kamu berhubungan, ya maksudnya berhubungan pacaran, nggak ada yang sampai maksudnya bawa ke tempat kamu gitu main apa? Kalau main ke tempat aku suka, tapi kalau ke kamar nggak. Oh dia Soalnya juga. kan kamarnya banyak kan, jadi aku iniin kamar yang lain. Oh jadi kamu pacarannya berbeda? Berbeda emang. Oh. Kita tuh emang berbeda. Wah, aku udah ketahuan sih kalau mereka pada minta putus sih. Ketahuan mereka selingkuh ya, Dok ya. Iya bukan masalah perselingkuhan ini. Dia kalah melawan diri dia sendiri gitu loh. Karena dia udah nggak kuat mungkin melihat sesuatu yang dia sendiri nggak bisa menahannya gitu loh. Kadang-kadang Jerutin gitu. tembok jadinya, Dok ya. Biasanya kayak Iya. gitu ya. Oh berarti kamu memang kalau maaf gaya pacaran kamu juga seperti itu. Walaupun identitas orang semua tahu Berliana adalah sosok wanita yang seksi, tapi kamu tidak ada di area yang bahkan seperti itu. Enggak. Kamu lebih suka apa gaya pacaran kamu? Gaya karaokean sih. Cocok. Karena emang aku suka nyanyi. Oh sukanya yang karaoke. Karaoke, Tapi nggak gitaran. sampai di input. Input kalau misalnya emang kita mau recording ada input ada output. Nah. Ke situ kan? Dia bagaimana mau output kalau dia belum input? Nah, gitu. itu dia. Kan? Jadi, Tapi harus ada aliran listriknya dulu. oh pantesan. Kamu Gitu. pernah punya ini ya apa? Mikrofonnya kan ada baterainya, Dok. Mikrofon apa? Di karaoke kan ada baterainya. Oh, jadi baterainya itu. Baterainya ada 2 biasanya. Oh, lama-lama Anda cabul ya? Enggak Emang sopan. bener kan mikrofon ada baterainya 2. Iya bener. Tapi bener dia sosok yang beda ya dari apa yang orang melihat pada umumnya gitu loh. Ada apa lagi Staf Ali? Kajian. Saya punya teori mengenai orang-orang yang nggak bisa move on. Iya. Tuh, nih jadi ada satu ahli spiritual ya, tapi dia biksu ya. Dia bilang yang pertama cara untuk melepas adalah kalau dipegangin, coba kamu angkat ini deh. Ke sini. Angkat aja. Ini berat kan? Berat karena dipegang. Coba kamu taruh, udah nggak berat lagi.
Jadi masalah itu juga sama. Kalau kamu pegangin terus berat, mendingan lepas gitu kata dia. Yang pertama. Teorinya. Itu teori orang, namanya Ajahn Brahm, Dok. Siapa? Ajahn Brahm. Biksu. Oh, biksu. Ya, terus yang kedua dia bilang harus wanting to be here, mau berada di sini. Terus yang ketiga belajar ikhlas, ngasih harus tanpa pamrih. Jadi kalau memberi sesuatu ke bekas pacar atau apa semua segala macam, udahlah buat dia semua. Gitu. Oh, jangan malah diperdebatkan lagi. Orang-orang nggak bisa move on gitu, Dok. Jadi dia dulu kan gue udah pernah ngasih ini, gue udah pernah memberikan ke dia segala-galanya, gini-gini, jadi susah move on. Kalau udah ngasih, wis tanpa pamrih. Oke, berarti teorinya seperti itu ya. Kalau Berliana sendiri berasal dari mana? Lampung. Dia Lampung, daerah deket apa? Daerah nama kotanya? Dekat kota ya? Kota, berarti Bandar Lampung ya, kota Bandar Lampung ya. Kalau Lampung kotanya Tengah. kan, mukanya tuh kayak mix ya dia ya, kayak perpaduan gitu loh. Papa mama masih di Lampung? Papa udah nggak ada, papa masih Chinese sih. Berduka. Tuh, bener kan? Apa? Papanya Chinese. Oh, mamanya Mama pribumi. ini bikin bingung, Dok. Di satu sisi penampilannya bikin semua pria tergetar, tapi hatinya nggak gampang bergetar, Dok. The book by the Copper Playoper. Nah, itu dia benar. Ini nggak boleh kita sembarangan juga nebak ya. Jadi apa yang kita lihat nggak harus semuanya seperti itu. Kalau kita melihat udah pasti. Iya. Ya. Udah pasti apa nih, Dok? Ya udah pasti maksudnya pengen keluar. Si hatinya untuk Oh, mencintai hatinya. kamu, Iya, memberanikan benar-benar. dirinya untuk mencintai kamu gitu loh. Tapi di saat dia tahu kepribadian kamu, dia akan jauh lebih menghormati. Ya kan jadi lucu, Dok. Dia mengirimkan sinyalnya keluar, ditangkapnya sama pria-pria hidung belang kan jadinya kan. Tapi sebenarnya hatinya dia hati domba. Kan jadi bingung. Yang penggemar hati domba malah mungkin nggak jadi datang gitu ya. Betul. Tapi kamu sendiri sebenarnya kalau ada seorang yang ingin mendekati kamu kayak menggebu-gebu, kamu sendiri malah karakter orang yang suka nggak sih kalau orang yang terlalu agresif? Enggak, ilfil. Oh, dia tuh lebih seneng yang santai. Iya, Kamu santai. Roleplay dulu. Baru tuh kan, Ya, apa tuh? tembak. Oh, Cuma kan berarti 80% semua. Iya, ini kan belum dijawab tembaknya di mana. Sabar dulu. Iya, oke. Kenapa, Pak? 80% 90%. Dewasa deh ya. Jadi jangan sampai ini ya, dia pinter ya, dia langsung. Iya. Harus dibelokin, Dok. Iya. 80% kenapa, Pak Robi? Pria yang mendekati kamu berarti kan pengennya sesuatunya dong. Bukan mencari hubungan yang terlalu gimana gitu kan jadinya. Itu nggak problem, maksudnya kalau kayak aku ya misalnya aku mau nyari cewek yang buat menikah, pasti kan nyari yang benar-benar. Berarti kan aku mengirim Terus aku sinyalnya. nggak bener gitu maksudnya? Bukan, aku mengirim sinyalnya ke orang-orang adalah aku cowok yang bertanggung jawab gitu. Oke. Supaya datang cewek yang mencari pria yang seperti itu gitu. Nah, tapi dengan kemasan kamu ini kan bikin banyak cowok yang datang justru Beda. Saya lebih suka sosok dia adalah dari karakter setelah kita mendekati dia. oh luar biasa Dokter Sekarang Faiki. kalau cuma fisik, maaf ya, kita bisa aja minta showing berdiri di akuarium, mau yang mana juga bisa. Negara apa juga bisa. Ini Jakarta, men. Ukuran apa juga Iya, ada, Dok ya. tapi seseorang yang dikejar dengan proses ini gitu loh, karena dia itu menarik ya, tampilan tidak sesuai dengan dalamnya. Iya. Biasanya cewek yang maaf, yang seksi, yang bagaimana, itu terkesan mudah didapatkan. Rata-rata, kalau saya curhat dengan adik saya, 92,7% adik saya bilang, kata dia, orang yang seksi, orang yang urakan itu maksudnya ya, lebih mudah untuk didapatkan. Karena apa? Timbul rasa kefrustasian. Kalau aku terlalu menjaga, kemarin aja aku udah sama si A, kenapa aku harus menjaga sama si B? Si C mendekati, kemarin aku udah sama si A dan si B, kenapa juga harus menjawab dengan si C? Gitu. Jadi dia udah ada rasa Sekarang saya balik, kepasrahan Dok. diri dia. Nah ini dia menarik, dia tuh dibalik dari metode rumus Ngerti, itu. sekarang dibalik. Kalau dokter sebagai cowok yang pengen menikah dengan wanita baik-baik, terus melihat kemasannya misalnya di Instagram atau di YouTube seperti itu, gimana dokter? Makanya kalau cinta ya apapun itu belajar melihat dengan sejajar. Ini teori yang sering dipakai oleh James Bond. Di saat dia menaklukkan kekasihnya Umi Elvi Sukaisi, dia itu memang harus sejajar. Karena kalau tidak sejajar, maka akan ada timbul sebuah kericuhan. Berliana bisa berdiri dikit. Dia segini, ya. Iya dok. Kita segini.
Jadi ada rasa sejajar antara mata. Karena mata itu adalah sebuah interaksi, makanya timbul namanya bahasa first impression. Bener Cinta tuh. pada pandangan pertama. Itu dari mata. Karena kalau kita berpandang yang lebih ke atas, kita melihat kosong. Kalau ke Hampa. bawah, Bahaya. Nah, ini. Jadi bisa sesuatu yang ekspektasinya akan berubah. Dari cinta menjadi apa? Akal dan pikiran kita dikuasai oleh nafsu. Gitu. Ini sih untuk semua mungkin pembelajaran bagi seorang pria. Dokter bukan seorang pria yang baik, tapi akan memberikan solusi bagi pria-pria yang jomblo untuk melihat segala sesuatunya, mendapatkan pasangan wanita dengan menghormati. Kalau saya kan bekas meneliti marketing juga. Jadi Dulunya. kalau kita mau menjual suatu produk kan harus dengan segmentasi yang pas dong. Produk saya pasarnya apa? Betul, betul. Saya mau dapat customer seperti apa gitu kan? Itu kan sesuai dengan produknya itu, Dok. Makanya yang saya lihat di sini unik. Karena kemasan marketingnya ke arah segmen X misalnya. Dalemannya sebenarnya produk yang mau dijual itu sebenarnya buat kemasan yang Y. Maksudnya marketingnya mungkin jadi nggak pas gitu ke segmen pasar yang kamu mau kan. Kamu kan pasti maunya cowok yang nggak menginginkan kamu fisiknya kan. bener. Tapi kan kalau untuk di media sosial sendiri bukan buat nyari cowok, tapi buat nyari duit nih. Beda. Iya. Oh, kamu Beda. nyari duit dari explore diri kamu juga. Iya. Seperti apa contohnya? Foto misalnya. Foto kamu paling ya menurut kamu paling seksi, foto pernah berbusana apa? Tank top. Bikini? Nggak pernah. Belum pernah bikini. Belum pernah. Kenapa? Alasannya? Nggak mau. Tapi kamu kalau bikinian di kolam renang atau lagi liburan? Nggak pernah. Nggak pernah. Kamu bikinian pun nggak pernah? Nggak pernah. Harus pernah dong. Jadi biar ada. Ya nanti kalau sama orang yang dapat pasangannya gitu loh. Maksudnya jangan iya. sekarang gitu loh. Nah orang ini akan terkecoh gitu loh. Dan justru itu menarik ya pasien kita kali ini. Iya, karena iya. setelah kita kenal, Tapi setiap kali ini jadi mengajarkan untuk wanita-wanita lain bahwa dia punya defensif yang baik. Makanya ada pesan untuk semua wanita-wanita yang menonton di Klinik Cinta hari ini, pesannya apa menurut Berlian? Pesennya perempuan harus punya prinsip. Kalau ada laki-laki yang ingin berbuat sesuatu yang berlebih sama pacarnya, kamu setuju? Ya setuju aja. Oh, boleh punya kan? punya Ntar boleh, ntar enggak ya? Bagaimana? Oh, setuju punya aja. prinsip itu ada jalurnya gitu. Bukan berarti nggak boleh keluar jalur, namanya manusia kan pasti keluar jalur ya dok ya. Yang penting tetap dengan prinsipnya nggak keluar jalur sih. Kamu yang pernah merasakan kayak sesuatu kebahagiaan kamu di usia kamu sampai saat ini, hal apa yang menurut kamu paling bahagia? Paling bahagia ngelihat keluarga bahagia. Kalau dari general, kalau dari pribadi, misalkan Nggak ada. kamu pernah klimaks mencapai sesuatu, misalkan kayak tujuan kamu gitu, oh aku udah mendapatkan sesuatu gitu loh. Cita-cita kamu punya rumah, mobil atau Oh apa? iya itu kebahagiaan keluarga, rumah, mobil buat keluarga. Keluarga. Jadi pesannya untuk semuanya adalah menjadi wanita yang berprinsip. Tangan lo dong. kalau dari saya pasien kali ini sangat luar biasa menarik. Jangan menilai buku dari covernya. Iya. Itu seorang Berliana yang tampil di pasien kami ini tampil di sosial media atau apapun, tapi ternyata memiliki prinsip dan memiliki hati yang kokoh ya, kayak batu karang. Amin. Gitu. Bagaimana kedatangan, kita nilai berapa untuk Nah, kedatangan? kita ada survei kepuasan pelanggan. Bagaimana, apakah klinik kami telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan solusi terhadap masalah-masalah Anda? 1 sampai 10 nilainya berapa? Lumayan sih 2 lah. Iya dok, gagal kita dok. 1 sampai 10 dia. Apakah Anda ingin kembali lagi ke klinik kami? Oh iya 10 lah kalau itu. Oke, sesuai kontrak ya. Iya sesuai kontrak lah. Oke, terus apa ada saran untuk klinik-klinik kami untuk berikutnya meningkatkan pelayanan terhadap para pasien? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Udah cukup. Oke, terima kasih banyak udah datang ke tempat kami, Berliana. Ya, Pak oke, Dokter. kesimpulannya untuk pada hari ini adalah seseorang wanita selalu berpegang terhadap prinsip apa yang dia tuju. Karena apa? Dasar prinsip adalah bagaimana sudut pandang lain pria-pria yang sudah antri untuk ingin merebut hatimu jadi menilaimu dengan lebih leluasa.
hilangnya gendang Metallica masih menjadi pencaharian para kontraktor-kontraktor BSD di pertigaan mau masuk ke tol yang lewat di sisi kanan. Ini masih menjadi pencaharian. Jadi buat kaum-kaum pria khususnya, apabila ingin menjadikan segala sesuatunya kepada seorang wanita, maka harus kau jaga mereka. Dengan cara apa? Jadilah sebuah hubungan yang lebih baik. Contoh adalah hubungan persahabatan atau hubungan kakak dan adik. Seperti saya yang menganggap Berliana adalah seperti adik. Karena kalau sudah menjadi perhubungan seperti kakak dan adik, maka akan jadi sebuah perpaduan yang positif. Makan boleh bersama, jalan-jalan boleh bersama, apapun boleh bersama. Tidur boleh bersama juga dong? Nggak boleh dong, Oh, kan nggak cuma boleh. makan doang sama jalan-jalan. Oh, iya. Makanya kita seperti kakak dan adik ya. Di apartemen kamu nanti suatu saat kakak numpang makan. Oke. Jadi supaya ada kakak adiknya terjalin dengan baik. Terima kasih untuk tamu kita Berliana Loval. Berliana Loval. Buat kalian yang ingin mencurahkan atau apapun aduannya bisa hadir ke staf ahli saya atau email ataupun bisa langsung DM Instagram di sini ataupun di DM YouTube-nya juga bisa, nomor teleponnya juga ada. Permasalahan-permasalahan yang kalian miliki semuanya akan terjawab dengan baik. Terima kasih.